Kak Anggi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak Anggi sehat, Kakak Uli? Puji Tuhan, sehat juga Puji Kak. Tuhan. Sekarang kita mau sapa abang-abang pemusik ya Kak? Betul. Dari Kak Uli dulu. Boleh. Halo Bang Evan, pagi. Selamat pagi Bang Evan. Halo Bang Anto, selamat pagi. Pagi Bang Anto. Nah, ada satu lagi nih Kak yang mau kita sapa. Siapa Kak? Adik-adik di rumah. Oh iya, coba Kak Anggi yang sapa ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah, Kakak Uli, untuk supaya tambah semangat lagi, kita nyanyi ya Kak. Kita nyanyi yang gerak-gerak. Lagu apa tuh Kak? Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Oke, adik-adik bangkit berdiri ya. Berdiri. Oke, ayo Ayo Bang. Bang, semuanya nyanyi sambil tepuk tangan. Kedengeran gak sih Kak? Ya, yang gak kedengeran. Coba kita tes lagi. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah, oke, kayaknya udah cukup semangat ya Kak. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Kita mau nyanyi lagu bersuka di dalam Tuhan. Masih bisa sambil bangkit berdiri ya Kak? Ya, tetap berdiri adik-adik. Ayo Bang. Bang. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapak kami ucapkan kehadirat-Mu atas hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati setiap kami. Kami juga berdoa buat pendeta yang akan memberikan firman-Nya, kiranya Tuhan yang bungkus sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Kami serahkan diri kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah siapkan hati kita tadi ya Kak. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan lagi. Betul Kak. Tapi adik-adik suruh duduk dulu. Boleh, boleh duduk. Nah, sambil duduk kita tetap bernyanyi dengan semangat. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Bang. Seneng banget ya Kak Anggi, Tuhan Yesus masih inget nih sama kita semua. Betul. Dan kita juga tadi udah menjawab iya panggilan Tuhan. Berarti kita mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus ya Kak? Iya. Sekarang kita juga mau dengar-dengaran hukum Taurat Tuhan. Oke. Untuk minggu ini terambil dari hukum Taurat yang keberapa Kak? Hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Kita baca secara bergantian ya Kakak. Kakak Anggi yang pertama, Kakak Uli yang kedua. Oke Kak. Adik-adik di rumah sambil mengikuti ya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Nah, itu dia. Minggu ini kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan ya Kak. Betul. Sebenarnya hukum Taurat ada berapa Kak? Ada 10. Hukum yang pertama sampai keempat Tentang mengasihi Tuhan. Sedangkan yang kelima sampai ke 10 mengasihi sesama. Ya, itu diingat ya adik-adik. Bukan cuma diingat tapi juga dilakuin ya Kak. Oh iya betul, diingat dan dilakukan. Oke. Selanjutnya kita masih memuji Tuhan lagi Kak. Kita nyanyi yang joget-joget nih. Berarti adik-adik bangkit berdiri dong, boleh. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu apa Kak? Yesus kekasih jiwaku. Ayo Bang. Joget. Kalau tadi kan kita baca hukum Taurat Tuhan Kak. Sekarang kita mau baca epistel. Minggu ini diambil dari
Yesaya 40 ayat 31. Berarti episode ini ayat bulanan kita ya Kak yang baru? Ya betul, untuk bulan September. Iya. Nah kita baca bersama-sama ya Kak, adik-adik di rumah sambil mengikuti ya. Dari ayatnya dulu ya Kak, Ya. 1, 2. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, Ya, ayatnya bagus ya Kak. bagus Kak. Tadi kan kita diingatkan nih, kalau kita harus menanti-nantikan Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Betul. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan setiap saat ya Kak? Ya, dalam kondisi apa? Betul. Waktu itu senang ataupun susah, misalnya adik-adik lagi sakit, harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan selalu peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ya Kak? Betul. Dan Tuhan juga nggak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anak Iya. kita semua. Oke. Sekarang kita mau kembali Bernyanyi, kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Ayo, Ayo Bang. Bang. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nah, sekarang kita mau lihat video yang sudah dikirimkan adik-adik, Kak. Wah, kayaknya udah banyak nih Kak yang nunggu. Wah. Kita saksikan sama-sama ya. Oke, silahkan. Silakan. Halo semuanya, nama aku Caroline Manurung dan kali ini aku mau baca ayat hafalan yang ada di kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dadah. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang
dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih. Selamat pagi Kak, nama saya Sergio Rodrigo Ciccio. Saya kelas 1 SD. Saya tinggal di Jalan Setu Cipayung Raya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Kenalkan, nama saya Bos Armansyah Sitio. Saya tinggal di Jalan Cipayung Raya, kelas 6. Ayat hafalan saya Yesaya 40 ayat 31. A. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Adik-adiknya bisa menghafal padahal ayatnya cukup panjang ya Kak. Wah, keren banget. Nah, buat adik-adik yang belum kirim atau yang masih mau kirim, gimana tuh Kak caranya? Ya, jadi adik-adik bisa hafalin ayatnya dulu, kan masih ada waktu nih. Ya. Dari Senin sampai Rabu. Nah, terus adik-adik minta tolong mama atau papa buat videoin. Iya. Nah, setelah itu bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu yang dikenal, Kak. Betul, siapa aja, nggak harus guru kelasnya ya. Tapi jangan lama-lama ya, Kak Anggi. Ditunggu paling lambat hari apa, Kak? Oh, hari Rabu jam 7 malam. Habis ya. itu dimasukin ke YouTube Sekolah Minggu. Iya. Oke, ditunggu ya adik-adik. Nah, supaya adik-adik lebih hafal lagi, kita ulang ya, Kak, ya, sekali lagi. Kita baca sama-sama ya, Kak. 1, 2. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu dia ayat hafalannya. Iya. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita, Kak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Ayo, Bang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Firman Tuhan renungan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 yang dimulai dari bait pertama sampai ke bait 15. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Ketika nama Yesus didengar oleh orang-orang banyak, dimanapun Yesus berada, lalu orang berbondong-bondong dari segala penjuru untuk menemui Tuhan Yesus. Adapun latar belakang dari mereka yang ingin menemui Tuhan Yesus beraneka ragam. Ada karena keluarganya sakit, ada karena Yesus bisa melakukan mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ketika Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, menyeberang laut pun, menyeberang danau pun dilakukan oleh orang-orang banyak untuk menemui Yesus. Bahkan hambatan apapun dilakukan oleh mereka, tapi kepentingan mereka adalah kepentingan daging. Bukan karena mereka telah percaya kepada Yesus bahwa Yesus yang berada di tengah-tengah dunia adalah Allah, adalah Sang Juru Selamat, tapi mereka hanya ingin mendengar pengajaran, melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Yesus peduli terhadap orang-orang yang datang walaupun beraneka ragam latar belakang mereka untuk menemui Yesus. Karena Yesus melihat mereka datang dari segala penjuru dan mereka bertahan untuk menunggu Yesus melakukan sesuatu, pengajaran maupun tanda mujizat. Dengan kepeduliannya Yesus melihat betapa orang banyak yang berbondong-bondong berkerumun di depan Dia, sudah lapar dan membutuhkan makan dan minum. Itu sepatutnya manusia membutuhkan makanan untuk penopang hidup. Dan itu pun Yesus peduli dengan situasi kondisi daripada orang-orang yang berbondong-bondong tadi. Lalu Ia berkata kepada muridnya, Filipus, di manakah kita bisa membeli roti untuk kita berikan kepada orang-orang ini? Yesus mau melihat apakah Filipus telah mengenal Yesus sebagai seorang yang datang ke dunia adalah Allah. Tapi Filipus berkata, sebanyak apapun kita beli roti, mana cukup buat makan 5.000 orang ini? Pemikiran daripada Filipus bahwa Yesus bukanlah Allah atau tidak akan mampu melakukan sesuatu untuk kepentingan daripada orang banyak tadi. Dan ketika pembicaraan Filipus dengan Yesus didengar oleh Andreas, Andreas berkata, ada anak-anak di sini yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Barangkali itu bontot daripada anak-anak tadi untuk buat dia sendiri. Dan perkataan daripada Andreas di sini sebenarnya tidak akan mungkin dari sudut pikiran manusia untuk dibagi-bagikan kepada orang sebanyak ini. Tapi Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyuruh orang banyak itu duduk di atas rerumputan. Orang banyak itu duduk dan Tuhan Yesus mendoakan ke-5 roti dan 2 ikan tadi. Lalu murid-muridnya disuruh membagi-bagikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi? Makanan melalui 5 roti jelai tadi dan dengan 2 ikan tadi, tidak ada yang kurang, bahkan lebih 12 bakul. Oleh karena itu, apa yang mau kita lihat melalui firman ini? Bagi Yesus tidak ada yang mustahil, karena kekuatan, kemahakuasaan Yesus adalah benar-benar penuh dengan dunia ini. Dia boleh menjadikan sesuatu hal yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, tapi dia bukanlah untuk menyatakan supaya dipropagandakan lewat perbuatan-perbuatan mujizat tadi. Tapi Tuhan Yesus melakukan hal itu adalah untuk memperlihatkan kepada dunia ini, khususnya kepada orang-orang yang datang kepadanya dan orang-orang yang datang mau mendengarkan firman yang dia ajarkan, bahwa Yesus benar-benar peduli bagi manusia. Kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang diberinya makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja, itu memperlihatkan kepada semua orang di bumi ini, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang wajah, dari manapun dia benar-benar peduli terhadap semua orang. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, bukan hanya kepada orang kulit putih saja, tapi kepada setiap orang yang mau datang kepada Yesus, dia peduli. Dia mau menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa oleh keluarganya kepada dia. Dia juga benar-benar memikirkan akan hal hidup daripada orang banyak.
tapi hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Mesias yang datang ke dunia untuk mencelikkan mata orang bahwa Yesus bukanlah hanya sebatas manusia, tapi Dia adalah Tuhan yang kekuatannya, kekuasaannya adalah benar-benar tidak ada kekuatan yang dapat mengimbangi di dunia ini. Anak-anak kami sekolah minggu gereja KBP Jatinegara, karena orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mampu memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu terpikir di dalam otak manusia yang berkumpul saat itu mengatakan dalam pikiran mereka, jika Yesus mereka jadikan raja, mereka tidak akan kelaparan. Jika mereka menjadikan Yesus raja bagi mereka, mereka tidak akan mati karena Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Padahal mereka tidak mengerti akan kehadiran daripada Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini bukanlah hanya memberi makan dari sudut daging, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, untuk membebaskan manusia dari kematian yang kekal, untuk memberi hidup yang kekal kepada manusia. Oleh karena itu pemikiran yang ada dalam pikiran orang banyak yang mau mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka adalah hanya sebatas untuk makan dan minum, itu salah. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, bahwa Yesus bukanlah raja hanya untuk dijadikan memberi makan, tapi Dia benar-benar raja yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia sanggup untuk melakukan sesuatu hal yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dia bisa untuk menjadikan semua orang di tengah-tengah dunia heran, tercengang ketika melihat mujizat yang dilakukannya. Tapi Yesus adalah Tuhan, bukan seorang hanya nabi atau manusia saja. Melalui firman ini kita diajak, marilah percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan pasti melihat sukacita yang akan diberikan oleh Yesus. Dan juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh sukacita kelak dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami, khususnya anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Jatinegara, akan perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa kami percaya Engkau Yesus yang datang ke dunia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Karena itu bukakan hati anak-anak kami Bapa, agar mereka juga percaya bahwa dengan mempercayai Engkau Yesus, maka kami akan beroleh keselamatan. Bukan hanya sebatas keselamatan dari kelaparan, tapi keselamatan seutuhnya, yaitu kehidupan yang kekal yang sudah Engkau janjikan bagi kami. Bapa di sorga, jika di antara anak-anak-Mu ada yang sakit, tumpangkanlah tangan-Mu ke tubuh mereka, dan juga berkati obat yang mereka gunakan, agar mereka mendapat kesembuhan daripada-Mu. Dan berikan juga Tuhan berkat-Mu kepada semua orang tua anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, agar melalui orang tua berkat-Mu tersalur kepada anak-anak yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan anak-anak kami yang berulang tahun, Engkau berikan sukacita kepada mereka. Dan Engkaulah senantiasa memberi hikmat pengetahuan kepada anak-anak kami semua, agar kelak mereka menjadi generasi penerus dalam kehidupan kami di tengah-tengah bangsa, negara, dan juga gereja-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Segar ya Kak? Iya. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita nih Kak. Nah, karena kan masih ibadah online nih Kak, kita mengumpulkan persembahannya. Adik-adik bisa dikasih persembahannya ke mama papa. Nanti mama papa yang menyerahkan ke gereja. Bisa langsung ke gereja, ke kantor gereja hari apa aja kalau Hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Bisa juga nih Kak, langsung diserahkan ke Situ sektor masing-masing. Atau Yang lebih gampang bisa transfer ke rekening gereja. Nomornya ada di warta jemaat ya Kak. betul. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu nih Kak dari buku ND nomor 792. Pasuhami oh Tuhan. Kita undang adik-adik berdiri ya Kak. Ayo adik-adik sambil bangkit berdiri. Pasuhami oh Tuhan, sayang semunamedi, sayang rehot pamati Tuhan, rehot tungomomi. Di portio baik malam Tuhan, kabaran asli roha, tuna masakit, tuna dangori, gabe bangkali. Aja musik. Kita nyanyikan yang kedua. Pasuhami oh Tuhan, sayang semunamedi, sayang rehot pamati Tuhan, rehot tungomomi. Di portio baik malam Tuhan, onang kosa, dosa di Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, karena kita sekarang awal bulan, kita merayakan ulang tahun adik-adik dan kakak sekolah minggu, Di bulan Agustus ya? Iya, yang berulang tahun di bulan Agustus. Nah, kita mau menyanyikan nih Kak buat mereka lagu selamat ulang tahun. Ayo Bang. Ayo Bang. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia, melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan pimpinlah kami. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia, pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Padamu adik-adik selamat ulang Ya, kakak dan abang mengucapkan Selamat ulang tahun. buat adik-adik dan juga kakak sekolah minggu. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Nah, biasanya kan kalau ulang tahun ada hadiahnya nih Kak. Betul. Kita mau kasih hadiah ya buat adik-adik iya, dan juga. kita kasih hadiahnya doa. Iya, Kang Gia akan memimpin kita. Oke. Doa. Silakan Kak. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami, keluarga besar sekolah minggu, kepada adik-adik sekolah minggu, kakak abang sekolah minggu, dan orang tua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu yang sudah bertambah usianya 1 tahun lagi. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan untuk mereka semua, hingga boleh masuk ke tahun yang baru. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan sertai setiap langkah mereka untuk mereka boleh selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang sertai mereka dalam mengejar cita-cita, harapan mereka. Tuhan yang melindungi mereka selalu, jauhkan mereka dari mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Wah, udah mau selesai ya ibadahnya Kak. Nah, Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, kita mau ngasih pengumuman dulu. Nah, ini yang selalu kita ingatin ya Kak, supaya adik-adik tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, walaupun masih online, tetap harus berdoa dan membaca Alkitab. Nah, di situasi yang masih dalam keadaan pandemi, kakak abang sekolah minggu tetap ingatin adik-adik untuk melakukan, ada udah berapa M nih Kak? Sekarang udah ada 6 M. Wah, Tambah banyak. tambah banyak. Yang pertama,
memakai masker. Apalagi kalau keluar rumah ya Kak. Betul. Jangan lupa untuk memakai masker. Apalagi Kak, Mencuci tangan. pakai sabun ya Kak biar bersih, di air yang mengalir. Betul. Apalagi kalau misalkan mau makan, Iya. ya. Terus yang ketiga, jaga jarak, menjaga jarak. Apalagi kalau misalkan keluar bertemu dengan orang asing, Iya. harus menjaga jarak ya. Jaraknya berapa sih Kak? Minimal 1 meter Kak. 1 meter. Oke, yang keempat. Nah ini, adik-adik masih dalam masa pertumbuhan, jadi harus makan makanan yang bergizi, sehat. Terus yang kelima, melakukan olahraga. Meskipun Jadi- di rumah kita masih tetap bisa olahraga ya Kak. Iya betul, jalan-jalan di teras gitu. Yang terakhir keenam, menjaga kebersihan diri sendiri, mandi, Gosok sikat gigi, keramas ya Kak. Harus keramas, rutin. gitu. Pokoknya harus bersih sih. Oke deh Kak, itu Ya. aja. Kita mau pamitan Kak. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mama, pernah dengar nggak cerita Dani si pahlawan yang cilik? Belum pernah tuh, gimana ceritanya? Jadi beginilah mama ceritanya. Pada zaman dahulu, di masa perjuangan, adalah seorang anak kecil yang cerdik dan banyak akal. Namanya Dani. Pada suatu ketika, saat Dani sedang berjalan seorang diri, ia pun bertemulah sama pasukan tentara asing. Badannya tinggi besar, senjatanya panjang. Dani pun merasa was-was jika nanti harus bertemu pasukan tentara asing itu. "Wahai anak kecil, kesini kau." Tentara itu memanggil Dani yang sedang berjalan. Dengan takut-takut, Dani menghampiri pasukan tentara itu. "Coba katakan, di mana Jenderal Sudirman itu berada?" Dani pun bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, Dani punya ide. Ting! Ia pun menunjuk ke arah selatan. Dengan perasaan takut. "Mama, tanya dong, kenapa ke arah selatan?" Iya. Kenapa ke arah selatan? Kok nggak ke utara, ke barat, atau ke timur? "Iya, karena di arah selatan itu ada padang rumput. Yang rumputnya tinggi-tinggi dan bikin gatal-gatal kalau melewatinya." Dan pasukan asing itu pun pergilah ke sana. Singkat cerita, bertemulah pasukan tentara asing dengan pasukan Jenderal Sudirman. Dan pertempuran itu dimenangkan sama pasukan Jenderal Sudirman. Oh begitu. Iya, habisnya tentara asing itu waktu mau menembak, garuk-garuk dulu. Mau masang meriam, garuk-garuk dulu. Jadi kalah tuh sama pasukan Jenderal Sudirman. Ah, ngarang kamu Daniel. Enggak Mama, Daniel pun enggak ngarang. Yang ngarang ceritanya Bapak. Oh, Bapak. Shalom, saya Atari Lasyani Par dan ini Mama Lila. Halo semua, shalom. Nah, Lila mau cerita apa nih sekarang? Gini Mam, Lila mau cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Kita kan merdeka sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu Indonesia bebas dari penjajahan kan, Ma? Oh gitu. Nah, Lila tahu nggak sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia pernah dijajah sama bangsa apa aja?
Kita pernah dijajah oleh Belanda, terus Jepang, Mam. Mereka itu jahat, mengambil seluruh hasil kekayaan alam kita untuk mereka. Bersyukur kepada Tuhan, kita akhirnya sudah bisa merdeka selama 76 tahun ya. Nah, selama memperingati 17-an biasanya kan ada lomba-lomba. Nah, Lila memperingatinya gimana nih? Sekarang kan masih pandemi, Mam. Jadi Lila cuma memperingati hari kemerdekaan dari rumah aja. Upacara bendera juga dari rumah lihat di televisi. Lila juga ikutin lomba 17-an juga loh, Ma. Tapi dari rumah juga. Kita pakai Zoom, lomba online, ada lomba make upin merias wajah Mama. Kami lomba di halaman rumah Opung. Kami lomba makan kerupuk. Seru deh. Anginnya kenceng. Kerupuknya jadi susah dimakan. Hehehe. Lalu lomba memasukkan pensil ke dalam botol juga seru. Iya, seru juga sih ya. Nah, jadi selama pandemi ini Lila harus semangat ya. Iya dong, Mam. Kita harus semangat kayak para pejuang 45. Kita juga harus jadi pejuang dengan menjalankan protokol kesehatan, kan perang sama COVID. Lila juga selalu menerapkan 6M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Lila juga berdoa agar pandemi bisa segera berlalu. Kita berjuang bersama ya, Mam. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Halo kakak-kakak sekolah nunggu dan teman-teman semua. Saya Karen Priscilla Simamata, and this is my beautiful mommy. Her name is Alin Krista Borunati Tupulu. Halo semuanya. Today I wanna tell you something about independence. Ya, tentang kemerdekaan. Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Banyak ya Nak ya, 76 ya. Angkanya apa aja tuh Nak? 7 dan 6. Dulu para pejuang kita berusaha melawan penjajah dengan bambu runcing. Perjuangan mereka sudah selesai. Sekarang tinggal kita yang melanjutkannya. Kamu berjuang Nak? Bisa. Karena Karen masih kecil, jadi Karen berusaha belajar, membantu orang tua, berdoa. Wah, hebat ya Nak ya. Terus apa lagi Nak yang mau kamu sampaikan sama teman-teman? Jangan main HP. Nah, ini yang penting nih. Jadi harus bagaimana Mak? Harus belajar, berdoa. Oh gitu. Jadi sekarang kita mau apa Nak? Nyanyi ya. Kita nyanyi Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kantong badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Dadah! Halo, nama saya Wilda Graciela Samosir. Saya Adelina Nenggolan. Kami dari keluarga Samosir mau menampilkan storytelling dengan tema kemerdekaan.
Selamat menyaksikan. Halo, Dede Wilda. Halo juga Mama. Dede lagi ngapain? Lagi baca buku cerita Tentang apa? tentang pengemis Bartimeus. Oh, ceritanya gimana? Jadi ceritanya pengemis Bartimeus itu buta. Terus? Terus suatu hari Tuhan Yesus datang, Mah. Dia bermohon untuk dipulihkan penyakitnya. Terus? Nah, udah kan? Habis itu Tuhan Yesus udah sembuhin dia, Mah. Oh, berarti dia sudah tidak buta lagi? Iya. Wah, berarti dia sudah bebas dong ya? Berarti Iya. dia bisa lihat muka temannya. Iya. Bisa lari-lari. Iya. Berarti dia sudah bebas dari penyakitnya ya? Iya. Berarti dia sudah merdeka dong. Iya. Nah, sekarang kalau kayak bangsa Indonesia, bulan apa sekarang? Bulan Agustus. Merayakan? Kemerdekaan 17 Agustus. Oh, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu artinya 17 Agustus. Nah, merdeka itu artinya bahwa kita sudah tidak dijajah lagi. Seperti Bartimeus, dia dijajah oleh penyakitnya. Kalau bangsa Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Iya. Iya, makanya dalam mengisi kemerdekaan kita harus rajin belajar, terus mempererat persatuan. Contohnya mengasihi tetangga kita walaupun tidak sama dengan kita agamanya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bisa. Bisa. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini. Ayo. Ayo. Jadi kita bikin salam merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabar? Nama saya Grace. Aku sama Mama mau cerita tentang kemerdekaan. Ya, kakak, bulan ini kan kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara tercinta kita. Kakak tahu nggak tanggal berapa, bulan tahun berapa Republik Indonesia merdeka? Tahu lama negara kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ih, pintar guru mama lo. Nah, iya. Tahu nggak sebelum merdeka kita pernah dijajah sama bangsa lain. Coba dijajah sama bangsa apa? Bangsa Jepang. Pintar. Dijajah selama berapa lama? 3,5 tahun. Yo, iya. Jadi negara kita dijajah sama Jepang selama 3,5 tahun. Negara kita menderita, disiksa. Terus kita rakyatnya dibuat kerja paksa. Namanya itu Romusa. Tapi puji Tuhan ya kak ya, setelah itu di tanggal 17 Agustus 1945 negara kita merdeka dan diproklamirkan. Tahu nggak siapa yang memproklamirkan negara kita, Republik Indonesia? Papa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, pintar. Iya, puji Tuhan. Jadi setelah itu negara kita diproklamirkan jadi merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Dan tahun ini di bulan Agustus tanggal 17 negara kita merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. 17 Agustus nih, tahu nggak lagu 17 Agustus? Tahu lama. Coba nyanyi biar mama dengar. 17 Agustus tahun 65, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay, baru mama pintar.
6 RI. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, suasana hari ini masih pandemi sehingga kegiatan upacara di lapangan masih sangat terbatas. Tidak semua daerah bisa mengadakannya karena tidak memungkinkan dari aspek kesehatan. Alhasil, saya bersama keluarga berniat untuk mengikuti upacara virtual Hari Kemerdekaan Indonesia yang digelar oleh pemerintah melalui video konferensi. Walaupun hanya sekadar upacara virtual, saya sangat senang karena bisa bergabung dengan begitu banyak rakyat Indonesia serta satu room dengan presiden maupun wakil presiden. Adapun rangkaian kegiatan upacara virtual dimulai sejak pukul 08 pagi dan berakhir pada jam 6 sore kurang, tepatnya pada saat upacara penurunan bendera merah putih. Pada setiap sesinya saya lihat banyak penampilan musik tradisional serta kuis berhadiah sebagai hiburan. Para peserta upacara lainnya pun cukup banyak yang mengenakan pakaian adat. Walau begitu, mudah-mudahan pada tahun depan kita bisa upacara RI